Oke, saya akan mulai materinya karena ini sudah jam 9 malam di Papua. Jadi supaya nggak kelamaan, saya akan mulai ya. Oke. Ya, bisnis plan terbaru Januari 2022 ya. Di Faras itu mungkin beberapa ada yang tahu ya, ini sebenarnya adalah network marketing atau yang dikenal dengan nama multi level begitu ya. Jadi sifatnya adalah keagenan gitu. Kalau kita belajar mungkin tentang 4 kuadran, ini saya buka sekilas ya sebagai pendahuluan saya ke training business plan ya. Ya. Jadi pada waktu Anda bekerja itu ada 4 kuadran ya. Yang pertama adalah kuadran kiri, yang kedua adalah kuadran kanan. Ya. Kuadran kiri ini ada kuadran E, yaitu kuadran employee, Anda bekerja untuk orang lain, seperti karyawan, bahkan PNS gitu ya. Yang pokoknya Anda itu terikat oleh jam kerja dan pendapatan Anda dibatasi oleh gaji, begitu ya. Itu namanya adalah employee. Nah, kemudian ada kuadran S. Jadi kita itu suka sekali kalau saya mau keluar dari dari pekerjaan saya akan merintis usaha. Ya, merintis usaha itu rata-rata orang mikirnya merintis bisnis, tapi sebenarnya itu bukan bisnis. Itu adalah self-employed. Ya, jadi supaya mengenal ini kuadran S. Kuadran S ini, bentar ya. Kuadran S ini lebih punya uang, lebih banyak menghasilkan uang, tetapi biasanya kuadran ini tidak punya waktu. Jadi kalau misalnya di sini ya, ini adalah misalnya ini apa ini contohnya di sini, penjahit ya, dokter. Jadi kalau misalnya Anda tidak jahit, ya tidak dapat uang. Kalau misalnya Anda dokter, Anda training ke luar kota begitu ya, maka Anda tidak bisa gantikan dengan asisten Anda. Susternya yang suruh ini, yang suruh cabut gigi, tidak mau. Oh ya pasiennya. Jadi Anda itu punya uang tetapi terikat oleh waktu ya, nggak punya waktu gitu. Jadi rata-rata dokter kan sering sampai, kalau saya dulu hamil gitu ya, jam 3 pagi dipanggil ya harus mau, jam 1 operasi ya dilakukan begitu ya. Jadi benar-benar keterikatan oleh waktu. Kalau misalnya bepergian, berliburan ya enggak dapat apa-apa gitu. Nah, yang kita mau belajar ya di network marketing yaitu adalah kuadran B. Kuadran kanan ini adalah zona kebebasan gitu. Anda memiliki bisnis dengan satu sistem ya, dengan satu sistem orang bekerja untuk Anda. Jadi misalnya orang kuadran bisnis ini misalnya Anda buka satu hotel ya, Anda buka satu hotel, Anda sudah punya manajer-manajer di sana gitu ya, sehingga tanpa Anda hadir di sana kan Anda bisa kan untuk ini ya, apa namanya, mendapatkan uang. Anda tidak di sana begitu. Anda tidak jadi kasir di sana ya kan. Tidak pernah lihat pemilik hotel jadi kasir, jadi CS-nya enggak pernah ya kan. Karena mereka sudah memiliki sistem. Nah, yang kedua biasanya adalah ya bisnis seperti itu ya, modalnya besar, hotel punya ini apa namanya, karyawan begitu banyak begitu ya, pasti besar dan bangun sistemnya lama ya, trial and error begitu. Nah, yang kedua yang lebih menarik, kalau orang punya duit dia mau invest bisnis, biasanya dia akan di franchise ya. Franchise jadi misalnya McD begitu atau mungkin JNE begitu ya. Jadi apa namanya, teman saya buka ini ekspedisi begitu, dia akan di training. Jadi kantornya warnanya kayak gini, besarnya kira-kira segini gitu ya, caranya begini, metodenya begini, semua karyawannya dilatih sesuai sistem yang diajarkan oleh franchise-nya.
Gitu. Jadi kalau melihat misalnya McD itu semua sama. Selamat pagi gitu ya, misalnya dibukakan pintunya, kemudian masuknya sama, harganya sama, ayamnya persis sama, gorengnya nggak ada yang kegosongan gitu ya. Semuanya punya standar yang sama, resepnya sama, kentangnya sama, burgernya sama, nggak ada yang satu McD itu burgernya lebih besar, yang satu lebih kecil, semuanya sama. Itu namanya franchise. Ya. Nah, itu mahal sekali ya kalau McD itu apa beli namanya aja, beli hak untuk menjalankan McD, tapi bukan McD masih laris ya. Membuka hak menjual McD itu aja sekitar 1 juta US dollar ya untuk namanya begitu ya. Kalau JNE enggak semahal itu, tetapi ya pendapatannya berbeda begitu ya. Jadi untuk punya hak keagenan, jadi punya hak untuk menjadi agen, jadi franchise itu sendiri itu sangat mahal gitu ya. Dan biasanya sewa tempat apa begitu ya, karyawan dan sebagainya, dan itu sangat mahal begitu. Tetapi pasti jalan. Kenapa? Karena sistemnya sudah jadi. Nah, yang menarik adalah network marketing itu seperti franchise kecil. Ketika Anda menjadi membernya Faras, Anda itu sekaligus menjadi membernya Anafa begitu ya. Anda itu bisa dibilang adalah franchise kecil. Jadi ketika Anda pasang spanduk di rumah, itu sudah sah. Anda punya hak untuk menjalankan Faras dan Anafa dengan harga member dan dijual dengan harga eceran. Itu sudah hak Anda, begitu ya modelnya ya. Tetapi yang menarik adalah itu bukan sekedar self-employed begitu, tetapi Anda juga bisa membangun sistem di sana, bisa mendapatkan hasil yang besar begitu. Nah, ini bukan kuadran I ya. Kuadran I itu adalah Anda tinggal naruh uang seperti misalnya saham, beli saham gitu ya. Jadi Anda sudah harus punya uang yang apa namanya uang dingin begitu ya, yang nggak kepake sama sekali, kemudian Anda naruh gitu ya. Kemudian itu uangnya bekerja untuk Anda. Nah, modelnya seperti itu kalau kita suatu hari sudah sukses ya, ada beberapa leader yang sudah nanam saham di mana-mana begitu ya, sudah beli saham, beli hotel begitu ya. Jadi sudah running begitu. Ada yang mungkin beli kos-kosan gitu ya. Jadi pokoknya sudah running, tinggal naruh gitu ya. Nah, suatu hari kita akan masuk kuadran I. Tapi kalau start kita belum punya modal, jangan main-main di kuadran I ya. Karena kuadran I ini juga rawan hilang. Nah, ada syaratnya katanya kalau kehilangan 1 juta US dollar nggak merasa sakit hati, nah itu main di kuadran I. Begitu. Yang main ini yang apa namanya beli saham, jual saham setiap hari dilihatin itu bukan kuadran I ya. Dia masih bekerja ngeliatin terus pergerakan, itu bukan kuadran I. Itu masih kuadran S begitu ya. Nah, kuadran ini menarik sekali. Kuadran ini menarik sekali karena mereka itu memilih kebebasan. Jadi kalau kuadran kiri itu ya, mereka itu alasannya keamanan. Karena menurut mereka setiap bulan menerima penghasilan itu akan aman. Padahal tidak aman ya. Zaman pandemi gini, kalau di PHK atau sakit, ya, jadi sebenarnya ya nggak aman begitu. Penghasilan mereka hilang seketika, nggak ada aman. Sedangkan yang kanan ini memilih kuadran kanan karena alasan kebebasan. Ngerintisnya susah. Tapi suatu hari, 3-5 tahun kita merintis bisnis ini, kita akan memiliki kebebasan. Bebas untuk berusaha, untuk mendapatkan penghasilan seberapapun yang kita inginkan. Jadi di kuadran kanan ini mereka ingin bebas finansial, bebas waktu, bebas pikiran. Suatu hari nanti ya, bukan sekarang. Sekarang mati-matian. Kerja dulu. Begitu ya.